Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin nar. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan kaji kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan di dalam mengkaji, menggali agama Allah ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang lalu kita sudah mengupas upaya-upaya kaum liberal untuk melakukan rekonstruksi sejarah Al-Quran. Untuk hari ini kami akan membahas berkaitan dengan fenomena maraknya aliran sesat yang ada di masyarakat. Mungkin Bapak Ibu baru-baru ini juga mendengar di Lampung, di Garut berkaitan dengan perkembangan NII. Sebetulnya ini bukan barang baru, tapi ini barang lama yang selalu muncul. Ajaran-ajaran, paham-paham yang menyimpang ini. Majelis Ulama sudah memberikan beberapa kriteria yang sudah sering dijelaskan dalam pengajian kita, 10 kriteria untuk mendeteksi terhadap aliran-aliran menyimpang. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga masih ingat 10 kriteria itu. Walaupun mungkin hanya 1 poin saja dari 10 kriteria itu, maka itu sudah dapat dan dipastikan ajaran itu menyimpang. Nah, sekarang ini berkaitan dengan fenomena maraknya aliran-aliran menyimpang yang ada di kalangan masyarakat. Yang pertama tentu munculnya gerakan yang hanya memfokuskan kepada perbaikan moral saja, tidak peduli terhadap masalah yang lainnya. Jadi hanya urusan perbaikan moral saja, walaupun akidahnya rusak ya tidak peduli. Nah, ini dilakukan oleh kelompok-kelompok suluk dari kalangan sufi. Jadi itu hanya memfokuskan kepada persoalan perbaikan moral, kurang peduli terhadap persoalan-persoalan akidah umat. Kemudian yang kedua, munculnya gerakan yang mengkultuskan seseorang sebagai harapan akan datangnya Ratu Adil
atau akan datangnya seorang Mesias, seorang Mahdi yang selalu ditunggu-tunggu karena untuk merubah moral umat secara radikal. Nah, ini seperti dilakukan oleh kalangan Jamaah Ahmadiyah, kemudian juga oleh lembaga kerasulan yang punya pemahaman bahwa Rasul itu tidak berhenti pada Rasul Muhammad, karena yang bisa berganti itu adalah Rasulnya. Tapi kalau kerasulannya selalu berjalan terus. Sebagaimana kelompok ini sering menganalogikan bahwa di negara ini ada kementerian. Ada Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, maka ada menterinya tentunya. Ada Menteri Agama, ada Menteri Keuangan, ya menterinya kalau meninggal maka diganti. Nah, begitu juga Rasul Muhammad meninggal, maka akan muncul Rasul-Rasul yang baru, karena kerasulannya tidak pernah habis. Jadi kelihatannya secara logika kayak masuk akal, tapi ini adalah bentuk penyesatan, karena di dalam Quran berdasarkan surat Al-Ahzab surat 33 ayat ke-40 bahwa Muhammad itu sebagai penutup para nabi dan juga penutup dari para rasul. Artinya tidak ada lagi kenabian dan kerasulan setelah Rasulullah SAW. Tapi kelompok LK, disingkatnya LK. LK itu singkatan dari Lembaga Kerasulan. Nah, ini berawal pusatnya ada di Bandung, di Jawa Barat, yang mengawali kelompok LK, Lembaga Kerasulan ini. Ya, memang yang jadi sasaran adalah anak-anak mahasiswa yang ingin selalu masuk akal. Karena kelompok LK ini tadi selalu menganalogikan dengan kondisi di negara kita. Jadi di negara ini ada kementerian, ya tentu juga ada menterinya. Nah, menterinya bisa diganti. Nah, Rasul juga bisa berganti, tapi kerasulannya tetap ada. Nah, sementara di dalam keyakinan kita umat muslim, dalam hal ini ahli sunnah wal jamaah, memahami berdasarkan ayat di dalam surat 33 ayat ke-40 Muhammad sebagai penutup nabi dan rasul. Nah, kelompok ini sekali lagi diantaranya kelompok Jamaah Ahmadiyah, karena Ahmadiyah juga meyakini adanya rasul setelah Rasul Muhammad, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Karena memahami ayat surat Al-Ahzab ayat 33 itu, Khotaman Nabiyyin itu bukan penutup nabi, tapi cincin para nabi. Nah, selain Jamaah Ahmadiyah, selain juga lembaga kerasulan, juga kelompok Isa Bugis, ya. Kelompok Isa Bugis ini di Bekasi itu punya lembaga pendidikan di Kecamatan Mustika Jaya, ya. Di Mustika Jaya ini ada aliran yang menyimpang namanya Isa Bugis. Isa Bugis itu bukan Isa orang Bugis, karena dia orang dari Aceh aslinya. Nah, Isa Bugis ini banyak menyimpangkan. Kalau menurut Ustadz Arif Al-Imroni, Bugis itu singkatan katanya, yaitu Badan Usaha Gerakan Islam Sosialis. Nah, isi ajarannya ya banyak menghina, melecehkan, seperti air jam-jam itu air kencingnya orang Arab, macam-macam. Kemudian selain kelompok Isa Bugis, juga kelompok-kelompok seperti Ahmad Mosodek dengan Al-Qiyadahnya, karena dia juga punya keyakinan ada lagi Rasul, yaitu Ahmad Mosodek.
yang sudah 3 kali ganti nama ya. Pertama namanya Jamaah Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Kemudian setelah fatwa Majelis Ulama keluar bahwa Jamaah Al-Qiyadah Al-Islamiyah ini adalah aliran sesat karena mengklaim adanya Rasul baru yang mendapatkan wahyu di Gunung Bunder di Bogor. Bertemu katanya dengan Warokoh bin Naufal. Nah, Warokohnya seorang pendeta dari Kristen Advent, yaitu pendeta Robert Walean. Selain kelompok ini juga komunitasnya Lia Eden. Nah, ini juga sama itu ya, komunitas-komunitas yang demikian. Dan rasanya sampai kiamat kayak nggak akan berhenti itu. Karena memang sudah janji Allah, setiap Allah mengutus nabi itu jadikan musuh para nabi. Jadi kalau sekarang para ulama sebagai pewaris para nabi yang melanjutkan risalah nabi, maka ada musuhnya. Ya, musuhnya itu orang-orang yang ngaku jadi nabi, ngaku jadi rasul ya, ngaku jadi malaikat Jibril, bahkan ngaku jadi Tuhan. Ya, ada juga yang ngaku jadi Tuhan. Jadi sekarang itu aliran-aliran menyimpang tuh layaknya seperti munculnya ini supermarket gitu ya, munculnya apa namanya Alfamart, Indomart gitu menjamur. Nah, aliran-aliran sesat ini sekarang seperti itu. Apalagi di zaman sekarang yang menghina melecehkan agama ini ada di kalangan artis ya. Umumnya yang melecehkan itu dia tahu sebetulnya. Tapi itulah, kalau berdasarkan surat Al-An'am ayat 112, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din juhrufal qawli gurura. Demikianlah kata Allah, kami mengutus nabi, kami jadikan musuh-musuh nabi itu adalah setan-setan, yaitu dari golongan manusia dan setan-setan dari golongan jin. Nah, pekerjaannya setan itu adalah membisikkan perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jadi ajaran-ajaran yang dibawa oleh mereka ini seolah-olah ini ajaran yang benar, yang lurus, sehingga banyak umat manusia tertipu. Jadi itu yang kedua ya, munculnya gerakan yang mengkultuskan seseorang sebagai harapan yang akan datang, yang akan membawa keselamatan ya, meluruskan kondisi moral bangsa. Kayak Lia Eden itu kan mengatakan dia ingin meluruskan ajaran tauhid. Bagaimana mau meluruskan ajaran tauhid? Dia mengaku dapatkan wahyu, bahkan anaknya itu menjelma menjadi penjelmaan Nabi Isa karena dia menjadi penjelmaan Siti Maryam. Itu pakai dalil Quran. Lia Eden itu dalam ajarannya jadi tak jelas lagi karena Quran dipakai dengan tafsiran Persia, kitab Kristen juga dipakai ya itu. Jadi kitab-kitab agama-agama digabung-gabung sehingga menjadi agama gado-gado. Nah, kelompok yang seperti ini dikenal dengan agama perennialis ya. Itu merupakan proyek-proyek Yahudi. Nah, yang ketiga, munculnya gerakan-gerakan skeptis. Gerakan-gerakan yang frustasi, yang tidak memperdulikan masyarakat. Mereka mengasingkan diri demi kesucian diri dan kelompoknya dengan cara ujlah. Gerakan semacam ini banyak dilakukan oleh kelompok yang menyatakan dirinya aliran torekot tertentu dan juga dari aliran kebatinan. Perlu diingat bahwa Yahudi juga membuat proyek
proyek lewat pendekatan kebatinan. Jadi memang Yahudi itu segala macam cara Yahudi untuk merusak akidah kaum muslimin. Kalau yang lalu juga kita singgung bagaimana Yahudi merusak orang Islam ini supaya ragu terhadap Quran, ya dianggap Quran ini produk budaya. Jadi itu lewat pendekatan keilmiahan, ya. Yang digarap adalah lewat lembaga pendidikan. Termasuk misalnya selain masuk dari situ, kelompok Yahudi ini ya mencoba untuk merelatifkan kebenaran, ya. Kebenaran itu adalah relatif. Sepanjang dia manusia, kebenarannya adalah relatif. Nah, Rasulullah SAW juga manusia. Nah, apa yang disampaikan Rasulullah juga kebenarannya adalah relatif. Jadi kalau padahal Nabi itu tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu, ya, menyampaikannya berdasarkan wahyu. Apa yang diajarkan Nabi itu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan hawa nafsu. Kemudian yang keempat, munculnya gerakan-gerakan yang mengajarkan tenaga dalam dan kuasa batin serta pemanfaatan tenaga gaib. Nah, yang demikian banyak ditemukan pada berbagai aliran bela diri dan praktik paranormal. Jadi munculnya aliran-aliran yang menyimpang itu muncul di antaranya adalah lewat kelompok-kelompok bela diri. Gurunya itu merasa sudah kayak macam dapat wahyu gitu kan, bisa ngobatin segala macam yang udah begini. Makanya Bapak dan Ibu kalau belajar agama ini jangan ke kelompok-kelompok yang seperti ini. Jadi dilakukan oleh berbagai aliran bela diri dan praktek paranormal. Bahkan sekarang ini paranormal diiklankan, ya kan? Dipromosikan lewat media. Ada media cetak, media elektronik, paranormal. Dulu ada paranormal yang perempuan yang sudah meninggal, masih ingat mungkin ya? Siapa namanya tuh? Mama Loren, ya. Kalau misalnya susah dapat jodoh, datang ke paranormal katanya. Karena paranormal itu dia punya indera yang keenam. Jadi kalau Bapak Ibu sakit, jangan datang ke paranormal. Paranormal itu kumpulan orang-orang abnormal. Kalau kita sakit, datang kepada yang normal, ahlinya. Kalau sakitnya nggak persoalan fisik, ya datang ke dokter yang ahlinya. Kalau dia sakitnya memang ada yang disebabkan karena metafisik, misalnya lewat sihir-sihir, ya Nabi mengajarkan ya cara penyembuhannya dengan ruqyah. Jadi jangan datang ke paranormal. Saya ketika menangani seorang wanita, anak seorang kiai yang sempat murtad karena dihamili oleh teman dekatnya itu. Ternyata bapaknya seorang kiai dari kawasan Jawa Tengah itu datang ke tempat saya. Dia datang ke paranormal. Gimana ini kiai kok datang ke paranormal? Nah, kata paranormal ini supaya hilang persoalannya harus digauli dulu sama kakak iparnya. Naudzubillah. Lah nanya sama paranormal. Udah dia kena musibah, anaknya ini murtad, dihamili oleh orang di luar Islam untuk supaya murtad itu. Sementara datang ke paranormal. Ini cerita dia ya. Ke orang pinter istilahnya. Datang ke orang pinter, bahkan suruh disodok dulu pakai pelepah kelapa. Bayangkan kalau itu dilakukan. Suruh disodok pakai pelepah kelapa, kayak apa akan terjadi itu? Nah, untung saja ini tidak sempat dilakukan.
Akhirnya datang kepada saya tangani anak ini. Alhamdulillah anak ini akhirnya bisa kembali ke dalam Islam, walaupun harus melahirkan tanpa seorang suami anaknya ini. Dan kebetulan di rumah saya lagi nangani juga seorang wanita mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Bandung yang kasusnya sama. Lewat pertemanan dia sudah akidahnya sudah keluar. Tapi waktu datang dia sendiri yang datang menyampaikan seolah-olah ini kasus temannya. Tapi saya memahami sebetulnya bukan temannya ini yang bersangkutan yang punya masalah. Ya, saya memahamilah ya. Walaupun menggambarkan seolah-olah temannya, alhamdulillah dia bisa kembali dua-duanya ke dalam Islam. Walaupun tentu ada beban yang satu ini karena dia kondisinya sudah hamil 7 bulan. Dia sudah hilang 10 bulan dari tempat kuliahnya di salah satu perguruan tinggi negeri di Semarang. Nah, kemudian itu kaitan tadi ya, munculnya praktek paranormal. Yang selanjutnya munculnya gerakan-gerakan yang tergesa-gesa yang dikenal dengan musta'zilah dalam mengangkat dirinya sebagai hakim yang berkuasa untuk segera melakukan perubahan tanpa melibatkan kelompok lain, bahkan menjadikannya sebagai lawan perjuangan, seperti dilakukan oleh kelompok yang mengajarkan pentingnya hijrah dan pengkafiran terhadap orang yang belum memasuki kelompoknya. Nah, jadi itu. Ini kelompok takfiri. Jadi seolah-olah dia ingin merubah kondisi negara ini, akhirnya mengkafirkan. Jadi dia bikin negara di dalam negara. Ini kelompok takfiri. Saya kira Bapak paham. Nah, di kriteria MUI ajaran itu dinyatakan sesat itu diantaranya mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Itu di poin ke-10 ya, di poin terakhir. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, karena ini bukan kelompok saya dikafirkan. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat juga ya, kelompok aliran yang sudah dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama, mereka menganggap Islam yang benar itu yang dia bawa. Nah, jadi kelompok ini selalu mengkafirkan, termasuk yang kelompok NII. Nah, kelompok NII ini itu juga termasuk yang mengkafirkan orang yang di luar kelompoknya. Jadi ada tahapan-tahapan ajaran yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Karena bukan kelompoknya dikafirkan. Jadi kriteria sesat yang dikeluarkan oleh MUI itu di poin ke-10 adalah suatu ajaran nyatakan sesat itu mengkafirkan sesama muslim. Karena dianggap bukan kelompoknya dikafirkan. Islam Jamaah juga mengkafirkan orang yang bukan kelompoknya. Nah, kelompok yang seperti ini biasanya walaupun dia sholat tidak mau imamnya yang bukan kelompoknya, karena yang bukan kelompoknya dinyatakan dia kafir. Jadi tidak mungkin berjamaah dengan kita di sini. Nah, kelompok-kelompok ini banyak sekali ya. Jadi mengkafirkan sesama muslim. Jadi yang masuk surga itu hanya kelompok mereka saja. Karena apa? Kelompok yang di luar golongannya adalah kelompok yang kafir. Sehingga pakai dalil-dalil Quran, pakai dalil hadis. Apakah ayat Qurannya salah? Ayat Qurannya benar, cuman salah menempatkannya. Misalnya kaitan dengan orang yang bukan kelompoknya itu dinyatakan kelompok Ahlul Kitab. Nah, Islam Jamaah itu melihat seperti orang kita yang tidak masuk kelompok mereka, kita ini Ahlul Kitab. Padahal yang dimaksud Ahlul Kitab dalam Quran itu, karena para ahli tafsir yang dimaksud Ahlul Kitab itu al-Yahud wa Nasara. Yahudi dan Nasara itu yang dimaksud Ahlul Kitab. Itu para ulama, para ahli tafsir.
Nah, ini diterapkan kepada kita. Sehingga misalnya soal perkawinan, wanita ahlul kitab itu boleh dinikahi oleh laki-laki muslim dengan ada ketentuan-ketentuannya. Tapi tidak boleh wanita muslimah dinikahi oleh orang kafir termasuk ahlul kitab. Tapi wanitanya boleh dinikahi oleh yang laki-laki muslim. Nah, itu yang mungkin kondisi-kondisi di negara-negara yang susah mencari wanita muslimah. Nanti Bapak dan Ibu, misalnya kita berada di suatu negeri yang cari muslimah sulit, yang ada kelompok wanita ahlul kitab, nah itu boleh dinikahi. Tapi yang kelompok kafir musyrik tetap diharamkan, kecuali kalau dia sudah menyatakan beriman. Dalilnya mana? Surat Al-Baqarah ayat 221. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 221 itu kita diharamkan menikahi wanita musyrikah, walaupun menggiurkan hatimu, mungkin cantik yang luar biasa. Kata Allah, lebih baik kita nikahi wanita budak tapi mukmin. Kecuali kalau wanita musyrikah itu sudah menyatakan beriman, artinya masuk Islam. Nah, begitu juga kepada para wali, jangan kalian nikahkan wanita-wanita mukmin, maksudnya anak-anak kita yang perempuan ini, dengan laki-laki musyrik, walaupun menggiurkan hatimu. Mungkin dia seorang direktur PT Serba Ada begitu. Lebih baik anak kita ini, wanita kita, anak putri kita ini nikahkan dengan laki-laki budak tapi mukmin. Nah, di ujung ayatnya bagaimana? Kalau juga dinikahkan perkawinan yang beda agama ini akan membawa ke neraka. Tidak mungkin ada yang namanya sakinah mawaddah warahmah, itu tidak akan terjadi itu. Nah, ayat-ayat yang demikian ini diterapkan justru ke kita. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di surat 98 ayat ke-6 dijelaskan bahwa orang-orang kafir itu ada dua, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi kafir kitabi itu Yahudi, Nasara dan kafir musyrik. Tapi dua-duanya kata Allah, baik kafir kitabi maupun kafir musyrik akan masuk neraka, kekal di nerakanya dan seburuk-buruk makhluk. Jadi kalau seburuk-buruk makhluk lebih baik apa kira-kira? Mulia mana? Dibandingkan dengan mungkin ayam gitu kan di mata Allah ya. Jadi jangan keliru. Nah, ini ayat untuk kafir kitab itu al-Yahud wa Nasara lalu diterapkan kepada kita. Sehingga wanita mereka tidak bisa dinikahi oleh kita yang bukan kelompoknya. Tapi laki-laki mereka bisa menikahi wanita kita karena kita diposisikan kita ini kelompok ahlul kitab. Jadi ayatnya benar, cuman menerapkan ayat ini yang harusnya kepada kelompok Yahudi lalu diterapkan kepada kita, kita juga dianggap kafir kitabi. Jadi kelompok ini selalu mengkafirkan orang yang belum memasuki kelompoknya. Nah, mereka selalu mendompleng pakai ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ya, jadi dia pakai Quran, pakai hadis, tapi tafsirannya adalah menyimpang. Nah, sama dengan Yahudi itu, untuk merubah Quran ini dia sulit. Maka caranya bagaimana membelokkan penafsiran Quran. Seperti kelompok-kelompok liberal yang lalu sudah kita bahas. Kalau Bapak lihat aliran-aliran menyimpang yang masih mengatasnamakan Islam selalu pakai dalil Quran, pakai dalil hadis, tetapi tafsirannya dia belokkan. Ya kalau tafsirnya dibelokkan ya ujungnya sesat jadinya orang itu. Nah, yang berikutnya juga kita bisa lihat dari
kelompok-kelompok yang selalu memperketat ukhuwah di antara mereka saja. Nah, jadi orang-orang yang masuk kelompok seperti itu rasanya ini yang paling benar ini. Rasanya ukhuwahnya terjalin gitu kan. Karena hanya mereka saja komunitasnya. Nah, itu di doktrin termasuk tadi menggunakan ayat-ayat Quran. Didoktrin dengan harus berbaiat. Nah, biasanya orang ajaran yang dengan harus baiat itu menjadi wajib baiat itu dia militan Pak, ya, ditekankannya begitu. Bahkan dalil-dalil yang diajarkan oleh Nabi bisa ditabrak, lebih dipentingkan bagaimana perintah kelompok imamnya atau pemimpinnya. Juga diantaranya selain kelompok-kelompok itu, mereka juga mengajarkan praktek kawin lari, praktek kawin kontrak. Nah, kawin kontrak itu yang dikenal dengan istilah kawin mut'ah. Dengan alasan kawin mut'ah ini menghindari perzinahan. Nah, ajaran yang seperti ini sesungguhnya keluar dari syariat Islam karena kemadharatan tidak dapat diantisipasi dengan kemadharatan yang lain yang lebih madharat. Alasannya daripada berbuat zina, ya, maka dibolehkanlah kawin kontrak. Nah, jadi kalau bapak misalnya tugas ke Kalimantan 2 pekan, daripada nanti berzina, ya dibolehkan kawin kontrak atau kawin mut'ah. Kan kayaknya ini solusi, tapi ini termasuk yang diharamkan oleh Nabi, dan itu akan merugikan wanita. Makanya kasus di Bandung itu yang disampaikan oleh Kiai Atian Dai, ada anak-anak wanita berjilbab datang ke dokter, ternyata dia kena penyakit kelamin. Nah, dokternya karena sering meriksa pasien-pasien yang seperti itu, sehingga dokternya tahu ini pasti mbak ini sering dimut'ah, sering dikawin dengan sistem kontrak. Jadi yang mengakibatkan kena penyakit kelamin kepada wanitanya, karena sering berganti pasangan, bisa hanya 1 pekan, bisa 2 pekan gitu. Nah, yang begini itu termasuk yang diharamkan. Orang laptop saja, kalau flash disk yang bapak-bapak masuk semua ke laptop, itu laptop bisa kena apa? Virus, ya. Nah, ini juga kena virus penyakit kelamin karena sering banyak flash disk masuk, ya. Makanya itu tidak dibolehkan, termasuk yang diharamkan. Kemudian yang berikutnya adalah kelompok yang mengobrol istilah ulil amri dan hadis-hadis jamaah serta menafsirkannya dengan pengertian yang sempit. Jadi mengobrol istilah ulil amri, ketaatan kepada ulil amri. Nah, ulil amrinya yang dia bangun sendiri. Kemudian juga menjamurnya imam-imam misterius dengan menawarkan khilafah, bai'ah dan jamaah yang sulit dipertanggungjawabkan. Wah, ini punya imam sendiri, saya bai'atnya sama imam ini. Akhirnya banyak imam-imamnya nih, ya. Yang begini yang bermunculan. Tetapi sesungguhnya itu imam-imam yang diangkat oleh mereka sulit dipertanggungjawabkan, ya. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana supaya umat ini, umat Rasulullah ini, umat Islam ini tidak sesat. Nah, Rasul sabdakan, apa kata Rasul? Aku tinggalkan 2 hal, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, selamanya tidak akan tersesat. Apa yang 2 hal? Kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasul.
Kenapa ada orang yang ikut aliran sesat? Karena diantaranya ada yang menolak sunnah Rasul, cukup Quran saja. Itu kelompok ingkar sunnah. Oh, ini pakai Quran sunnah, tapi diselewengkan tafsirannya. Nah, dalam menafsirkan Quran kan jelas ya. Nah, muncul kelompok liberal misalnya, boleh menafsirkan Quran ini tidak perlu mengikuti tafsir para ulama, bebas. Namanya juga liberal. Sehingga boleh kawin sesama jenis. Boleh wanita muslimah dinikahi oleh laki-laki kafir, karena dulu katanya lagi peperangan diharamkan oleh Nabi itu. Kalau kondisinya aman ya boleh. Nah, kelompok-kelompok ini juga seperti babi ini bisa halal kalau kita rebus dari sekian derajat. Padahal yang namanya babi karena zatnya sudah haram, mau direbus sampai berapa derajat pun tetap haram. Ada barang yang halal kalau berlebihan yang menimbulkan sampai mabok itu jadi haram. Bapak makan nasi tapi berlebihan sampai mabok, maka itu bisa jadi haram karena berlebihan. Tapi kalau yang zatnya sudah diharamkan seperti babi itu. Nah, orang-orang liberal itu menafsirkan ayat wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Jadi yang dilarang oleh Quran itu mendekati zina. Kalau berzinahnya enggak apa-apa. Karena yang dilarang itu mendekatinya. Padahal ayat ini mendekatinya saja sudah diharamkan, apalagi melakukannya. Jadi itu cara penafsiran-penafsiran yang menyesatkan. Makanya tidak boleh asal menafsirkan Quran dengan cara kita sendiri. Mungkin kalau cara kita menafsirkan Quran dengan cara sendiri, misalnya tentang sholat subuh. Kenapa sholat subuh harus 2 rakaat? Orang kok kita belum beraktivitas, masih fit badan kita, kok harus cuma 2 rakaat? Kita ganti saja yang subuh jadi 4. Nah, sementara Isya kita rubah jadi 2 karena kita capek dari kantor. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena kata Nabi yang kaitan dengan sholat itu, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, yang berikutnya munculnya kaum rasionalisme atau yang dikenal dengan kelompok aqlaniyah yang lebih mengedepankan akal ketimbang wahyu. Pokoknya kalau nggak masuk akal ditolak walaupun ayat Quran. Nah itu. Jadi kelompok ini mementingkan akalnya, menolak wahyu. Bahkan mereka meremehkan wahyu dan menuhankan akal. Nah, sehingga melahirkan paham-paham turunannya, muncullah yang namanya yang dikenal dengan materialisme. Munculnya sekulerisme, munculnya pluralisme, munculnya liberalisme. Dan semakin mengokohkan adanya perang pemikiran, ghazul fikri. Jadi kelompok-kelompok liberalis atau paham liberalisme itu sekulerisme ini adalah bagian dari proyek-proyek Yahudi. Kalau menurut mereka tidak masuk akal, walaupun dalilnya jelas dalam Quran, dia tolak. Nah, sebagaimana yang ditanamkan oleh kelompok sekulerisme pluralisme itu yang mengatakan semua agama sama benar. Maka orang yang pandangan demikian kalau dia muslim itu bisa merusak akidah, bisa mengeluarkan akidah dari keislaman kita. Kemudian merajalelanya budaya saling mengkafirkan sesama muslim atau kelompok takfiri di antara individu maupun golongan umat Islam, ya. Itu tadi sudah disinggung. Kemudian semakin mapannya gerakan kebatinan thariqat-thariqat tertentu sehingga membuka peluang merebaknya paham mistik dan animistik yang mengembalikan manusia kepada kejumudan dan perasaan dengan kemasan pelestarian nilai-nilai budaya. Nah, diantaranya maraknya paham-paham
yang berhaluan nativisme yang mengajarkan pentingnya kembali ke ajaran asal nenek moyang, adat istiadat kejawen di Jawa Tengah, termasuk Jawa Timur, kemudian di daerah Jawa Barat kelompok-kelompok Sunda Wiwitan, melestarikan kembali, ya, dihidup-hidupkan kembali, termasuk misalnya acara-acara ruatan. Kalau ada kecelakaan pesawat terbang suka membuang apa biasanya? Ya. Nah, ini dihidup-hidupkan lagi, padahal itu banyak hal-hal yang mengarah kepada kesyirikan yang sudah diluruskan oleh para ulama-ulama kita untuk membersihkan akidah yang menyimpang dari akidah Islam, akidah tauhid. Kemudian semakin masifnya gerakan, diantaranya gerakan relativisme kebenaran. Pokoknya kebenaran itu adalah relatif. Nah, ini Bapak Ibu, munculnya maraknya paham-paham yang atau aliran-aliran sesat yang ada di masyarakat. Nah, sehingga bagaimana cara Majelis Ulama agar umat ini tidak masuk kepada paham-paham yang menyimpang itu, maka dibuatlah kriteria aliran-aliran sesat supaya umat Islam sesama umat muslim ini tidak saling mengkafir-kafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Kalau memang menurut syar'i dia kafir, ya kafirkan. Jadi kalau menurut Quran itu memang kafir, misalnya dalam Quran itu orang yang sudah menganggap Tuhan itu bukan hanya Allah saja, mungkin Tuhan itu ada 3, atau yang menuhankan seorang nabi, maka harus nyatakan kafir. Karena Quran menyatakan kafir. Tidak boleh yang di Quran dinyatakan kafir lalu kata kita enggak, dia enggak kafir, dia orang beriman. Nah, itu yang gitu orang itu bisa murtad dari agama kita. Tapi tidak boleh orang yang hanya beda persoalan-persoalan furu'nya lalu kita kafir-kafirkan, itu tidak boleh. Tapi kalau memang menurut syar'i berdasarkan Quran, keyakinan yang sudah memang dinyatakan keluar itu diantaranya adalah misalnya meragukan Al-Quran sebagai kalamullah, itu bisa murtad. Atau kita melecehkan Rasulullah SAW, ini juga sudah dinyatakan orang keluar dari agamanya. Makanya orang yang punya keyakinan ada lagi Nabi dan Rasul itu sudah dinyatakan kafir. Bukan hanya ini, sehingga kalau mereka ingin kembali itu harus bersyahadat kembali. Nah, jadi dari sinilah Bapak Ibu ya, maka mudah-mudahan yang 10 kriteria aliran sesat yang sudah dijelaskan dalam kajian-kajian sebelumnya itu harus dipahami ya, harus diingatkan kembali. Jadi itu yang 10 kriteria ini. Nah, dalam penutup kaji kita saya ingatkan kembali yang 10 kriteria itu apa? Supaya ingat, 1, mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam. Yang kedua, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i, tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga dinyatakan menyimpang itu meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Yang keempat, mengingkari otentisitas dan kebenaran isi Al-Quran, ragu kalau Quran ini kalamullah, walaupun satu ayat tetap adalah menyimpang kalau diragukan. Yang keempat, mengingkari kebenaran isi Al-Quran. Yang kelima, menafsirkan Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir para ulama. Yang keenam, dinyatakan menyimpang itu mengingkari hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam, karena Nabi mengajarkan Al-Quran dan sunnah Rasul. Kalau ditolak sunnahnya, ditolak hadisnya, maka gugur keislamannya. Nah, yang ketujuh, dinyatakan menyimpang atau sesat ajaran itu adalah menghina, melecehkan atau merendahkan para nabi dan rasul. Mungkin ini candaan kayaknya, misalnya melecehkan Rasulullah SAW, menghina tentang poligaminya Rasulullah. Ini kan muncul kelompok-kelompok yang model-model begini. Nah, itu juga dinyatakan menyimpang. Ada pertanyaan, bagaimana kalau melecehkan sahabat-sahabat Nabi, mengkafir-kafirkan sahabat seperti Abu Bakar dikafirkan, itu juga sesat. Karena Abu Bakar, Utsman, Ali, ya, Umar itu dijamin masuk surga, lalu dikafirkan. Pokoknya hanya Sayyidina Ali saja yang tidak kafir. Umar, Abu Bakar, Utsman kafir. Nah, itu sesat. Kemudian
Yang kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Jadi beranggapan masih ada lagi Nabi. Yang kesembilan, suatu ajaran yang menyimpang itu adalah mengubah, menambah, mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah. Seperti sholat subuh misalnya diubah jadi 4, maka sesat itu, ya. Atau sholatnya 5 waktu jadi 3 waktu atau jadi 2 waktu. Nah yang terakhir yang ke-10, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Nah jadi 10 poin ini itu untuk mendeteksi ajaran sesat atau tidaknya itu 10 kriteria ini, ya. Barangkali itu saja Bapak dan Ibu untuk hari ini. Kita tidak diberikan tanya jawab, udah masuk isya ya. Apa mau ada yang tanya dulu? Kalau tidak ya kita tutup kaji kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.